Monggo Bapak Ibu semua yang berminat ya. Domainnya yang sudah dibeli apa aja, ketik aja di chat di situ, chat ke semua gitu. Saya mau lihat nama domainnya. Monggo Bapak Ibu yang mau ngechat, siapapun di situ boleh. Nama domain ketik di sini. Monggo. Yang sudah beli domain ya, yang sudah beli domain. Syukur yang sudah install WordPress. Minggu lalu kita membahas sampai wah connection unstable nih. Saya harus pindah dulu. Iya mau apa? Kenapa sih? Kok HP saya tiba-tiba gini? Tiba-tiba jadi kecil gini. Diapain ini? Loh. Bercanda benar. Kira dibutuhin. Mana? Hotspot. Ntar ya, saya pindah sambil pindah sinyal dulu. Baik, Pak. Sambil nunggu yang mau ngetik nama domain. Yang mau ngetik nama domain ya. Iya. Wah, jangan-jangan belum pada beli nih domain. Oke, minggu lalu kan kita sampai di pembahasan mengenai ini ya. Sudah sampai diinstal kan? Ya. Saya coba logout dulu ya. Jadi kalau kita sudah beli domain, sudah beli hosting, lalu sudah install di si panelnya, sudah install pakai Softaculous kemarin kan, maka kita hanya perlu login nih. Ngetik loginnya biasanya kalau standarnya alamat domain ya. Kebetulan di saya alamat domainnya yunus.my.id/login.php. Ini biasanya di halaman-halaman itu ada di nada akan muncul seperti ini. Biasanya dikasih. Kalau nggak WP login, WP admin biasanya. Itu kalau sudah tinggal masukkan nama loginnya apa ya. Baru login. Nah. Ini untuk menghemat. Oke. Nanti akan masuk ke sini. Ini dashboardnya namanya. Ini adalah dashboard WordPress di awal. Tampilan awal seperti ini ya. Seperti ini, biar lebih kencang. Di sini sinyalnya agak lemah soalnya. Nggak putus-putus suara saya ya. Oke, ini tampilan awal web. Bisa beda-beda nih tampilan awal web, bisa berbeda-beda. Contohnya ini lagi nih. Tampilan awal bisa berbeda-beda setiap
website. Tapi default-nya biasanya ada. Ya, ini biasanya tampilan awal kalau kita habis menginstal WordPress. Ada tulisan gini nih, Hello World. Ya, ini tinggal ditambahin di sini. Kalau mau login, wp-login. Nah, .php. Kalau sudah, nanti masukkan username atau password. Username password ini dari mana? Dari waktu kita bikin di cPanel. Setelah masukkan, dia akan terlihat seperti ini. Ini ada banyak, pasti ada juga yang tampilannya nggak sebanyak ini, karena sudah saya tempelin plugin-plugin ya. Pertama kali yang perlu dilakukan dalam perspektif optimasi ya, saya coba tes di sini, masih baru. Yang harus pertama kali dilakukan adalah setting. Masuk dulu ke paling bawah menu, biasanya dia ada setting. Diklik aja menu settingnya. Nah ini tampilan standar sebuah website WordPress yang baru diinstal. Yang diklik setting ya. Setting. Ketika kursor kita arahkan ke sini, nanti banyak pilihan-pilihan tuh. Akan ada submenu. Pertama kali setting, pilih permaling. Yang pertama kali selalu perlu untuk dilakukan. Setting, permaling ya. Jadi masuk setting, jangan diklik dulu kalau ini, klik arahkan aja kursor ke situ, baru geser ke sedikit, pilih permaling. Nah, setelah pilih permaling, ini ada pilihan plain, DN name, mount and name, numeric, post name. Pilih post name ya. Apa sih ini? Ini tuh bentuk URL-nya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin postingan berjudul pelajaran hari ini, maka URL-nya akan jadi nama domain.com pelajaran hari ini. Kalau Bapak Ibu pilih plain aja, nanti bentuk URL jadi nama domain.com / tanda tanya P123 atau P256 atau P berapa, ini yang akan generate si WordPress-nya. Kalau untuk kepentingan SEO, pilihnya post name. Kenapa? Karena ini adalah kata kunci. Nanti bisa diganti dengan kata kunci. Kalau sudah, save changes. Kita geser ke menu yang lain. Jadi di menu setting ini kan ada banyak, ada general, writing, reading, discussion, media, privacy. Saya biasanya akan mulai dari permaling. Setelah mulai dari permaling, kemudian saya pilih general. Si title itu nama situsnya. Ini ya, contohnya ya, si title. Saya kasih contoh. Kelihatan nggak? Saya kecilin deh. Nah, ini biar kelihatan ya. Ini my blog, my WordPress blog. Ini my blog, ini my WordPress blog. Jadi title itu ada di depan sendiri sini. Di tab ini my blog. Juga biasanya ada di sini di halamannya my blog. My WordPress blog di sini adalah tagline. Jadi ini dulu ya. Ini title. Ini tagline. Ini saya contohin ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang bagian atas sekali, ini title, ini tagline. Di sini ini title, ini tagline. Maka biasakan untuk menulis title itu dengan memasukkan kata kuncinya. Kata kuncinya. Contoh misalnya kalau yang ini dasar renovasi rumah. Kata kuncinya ya.
Atau kalau ini jasa apa peluang bisnis 2021 misalnya. Kata kuncinya dulu. Jadi kita riset dulu kata kuncinya apa, lalu kita masukkan di sini. Baru tagline. DPR kurir. Misahnya nggak usah pakai koma, pakai tombol batang biasanya ada di atas enter. Bukan garis miring tapi garis lurus gitu batang. DPR multipage. DPR apa macam-macam ya namanya ya. Itu dulu dimasukkan. Itu meningkatkan SEO juga ya, Mas Yunus ya? Ya, Pak? Title sama tadi meningkatkan SEO juga ya? Iya, ini justru untuk SEO. Kalau atas nama SEO, kata kuncinya kalau bisa Sama. masukkan di title dan description ini. Yuk, diganti semua tuh yang belum diganti. Biasanya kalau order itu nggak diganti tuh, Pak Yunus. Iya, jadi jangan dibiarkan my blog gitu, jangan, sayang banget dimasukkan kata kuncinya. Kata kunci ya, bukan nama brand, kecuali brand Anda mau dijadiin kata kunci. Misalnya, saya punya brand namanya Bensu. Padahal yang saya jual ayam geprek. Kata kuncinya kan ayam geprek sebenarnya, bukan bensunya. Boleh, kalau mau digabung. Misalnya gini, ayam geprek bensu. Nah, brandnya dijadikan satu. Boleh juga kayak gitu. Tagline-nya juga kalau bisa ada kata ayam gepreknya, misalnya restoran ayam geprek termurah Bensu misalnya, atau di depannya. Tergantung ya, kalau memang ternyata nggak perlu brandnya, nggak perlu di SEO kan, ya udah restoran ayam geprek termurah aja. Jadi di sini sudah ada kedua kata kunci nih, ayam geprek di title dan ayam geprek di tagline. Baru save changes. Oke, kemudian kita kembali ke tampilan depan. Tampilan depan akan selalu standar seperti ini. Gimana caranya supaya tampilannya bisa macam-macam? Setelah di setting, Anda pilih appearance. Appearance, themes namanya. Themes. Ini ada banyak sekali. Di sini ada 3 yang kita sudah install. Biasanya sama WordPress-nya sudah disediakan default-nya 3. Tapi kalau kita pengen yang lain, klik aja add new di samping sini. Itu tersedia banyak banget namanya WordPress theme. Pilih misalnya yang populer atau ketik di sini di menu search ini. Jadi kita lihat aja di sini nih. Tuh. Kan macam-macam dia. Tuh, sampai bawah nih. Yang perlu Anda perhatikan soal themes adalah strukturnya, bukan gambarnya. Karena gambarnya udah pasti kosong, kalau diinstal belum tentu ada ini gambarnya seperti itu. Jadi misalnya ini kita lihat di sini nih, mana ya ini misalnya, ini belum tentu gambar foto-foto yang di sini. Kalau kita install ini, foto-foto di sini akan muncul di halaman depan enggak. Ini tuh contoh strukturnya. Gimana sih maksudnya struktur? Kalau Anda lihat dari tampilan ini, ya, diklik aja details and preview misalnya. Preview di web Anda akan jelek banget dibanding yang ini ya. Gambar yang ada di situ. Tuh kan, karena ini jelek banget tuh, ini doang. Bandingin sama yang di situ. Sebenarnya nggak perlu memahami sampai sana sebenarnya, Anda cukup lihat aja strukturnya. Kalau dari sini ya, Anda lihat nih, bagian paling atas itu ada logo dan ada menu. Paling atas. Bawahnya ada kayak banner ini, ada tulisannya tadi, Today is a great day itu. Bawahnya ada foto, ada tulisan. Ini adalah strukturnya. Kita pindah ke sini misalnya. Nah, ini strukturnya namanya. Ada logo, ada menu, ada banner yang bentuknya seperti itu. Ada lekukannya gitu. Ini juga lekukannya seperti ini misalnya. Tapi secara umum semua sama. Ini contohnya yang sedikit berbeda. Ini ada logo di sebelah kiri, menu, lalu di sini 2 kolom. Kolom pertama ini yang paling besar itu adalah kolom isi. Yang kiri ini kolom untuk aksesorisnya atau menu-menu tambahan. Beda ya sama yang atasnya. Atasnya nggak ada menu tambahan. Di bawah 2 kolom, di atas 1 kolom.
Atau ini, nah ini contoh yang 2015, bentuk kolomnya seperti ini, jarang apa kayak ada background abu-abunya nih, dengan menu di kiri kanan isinya. Ada banyak sekali tab, bisa pusing hanya milih tab aja. Saran saya tidak perlu terlalu ribet sama tab karena orang belum akan menilai tab Anda. Maka cukup perhatikan strukturnya aja. Ambil contoh ini ya. Saya install it, Ocean Waybill. Tapi bisnis saya tour travel, kalau contoh di situ gambarnya makanan gimana? Nggak penting sebenarnya, karena gambar itu bisa diganti ya. Jadi kita bisa ganti gambarnya. Nah, kayak gini. Ini ada gambar komputer, sementara saya jualannya makanan. Gambar komputer ini bisa diganti dengan makanan, jadi nggak usah khawatir lah istilahnya. Ini dia masih installing, kalau sudah selesai install, ini biasanya akan muncul tombol activate. Itu berarti harus diaktifasi. Saya masih menunggu ya yang mau chat nama domain yang sudah dibeli. Nah, ini kalau sudah activate, klik activate. Maka terms-nya akan tertempel di halaman ini. Bagian tersulit dari ngoprek website ini adalah, untuk bikin web ini adalah desainnya, yaitu tadi ngomongin tab ini. Karena ini harus dibongkar lagi, harus dibongkar dalam arti kita harus pasang logonya. Nah, ini kan sudah install nih, hasilnya kayak gimana sih? Nah, coba kita lihat. Ini tampilan sebelumnya, dan ini adalah tampilan sesudah diinstal. Tuh, berbeda banget ya. Tiba-tiba jadi 2 kolom gini. Padahal kan di sini ini harus dipahami banget buat Bapak Ibu yang berurusan dengan tab. Saran saya, untuk awal, jangan pusing sama tab. Yang penting judulnya ada, tagline-nya ada, postingannya ada. Ya, walaupun bentuknya sederhana seperti ini, bukan berarti tidak bisa masuk di halaman 1 misalnya. Bukan berarti tidak bisa. Oke, ini kalau sudah selesai seperti ini, setelah tab selesai, saya biasanya mulainya dengan plugin. Sebelum saya ngomong plugin, saya harus bahas agak dalam soal themes, saya harus kasih pengertian dulu. Themes ini berhubungan erat dengan kemampuan desain, sama kayak Anda mau membongkar ruang tamu Anda, mengubah tampilan ruang tamu Anda. Pasti akan susah sekali. Susahnya di mana Anda mungkin punya selera Anda seperti ini, tapi mengeksekusinya itu biasanya hanya tukang yang bisa, atau desainer interior yang bisa mengaplikasinya. Saya pengen ruang tamu saya terlihat klasik misalnya. Saya pengen ruang tamu saya ada nuansa kayunya misalnya. Nah, itu yang akan membuat ininya berbeda. Karena ketika Anda ngomong nuansa kayu, belum tentu ada nuansa kayu beneran di situ. Kalau Anda yang eksekusi. Tapi kalau desainer interior, bisa jadi dia ngerti yang Anda mau nuansa kayu. Oke, berarti dindingnya harus seperti ini, lantainya seperti ini, ada aksen seperti ini. Nah, itu yang akan membuat Anda berbeda dengan kalau Anda bikin sendiri sama Anda hire orang atau menyerahkannya pada orang yang lebih punya kemampuan. Saya seperti ini mempelajarinya cukup lama ya. Anda harus otak-atik, tapi pembahasan tentang ini tentu akan sangat panjang karena kita akan bicara tentang script, kita bicara tentang layout, kita bicara tentang faktor desain, dan itu panjang. Saran saya, pilih yang ada, yang menurut Anda bagus. Yang penting tadi syaratnya, judulnya ada, tagline-nya ada, postingannya ada. Itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat sebuah landing page. Oke. Sudah, saya asumsikan theme sudah ya. Masuk ke plugin. Jadi setelah appearance ada namanya plugin. Plugin itu adalah script-script pendukung. Maksudnya script pendukung itu apa? Script-script yang mendukung agar website kita lebih optimal. Untuk SEO, beberapa plugin yang saya rekomendasikan.
Nah, ini yang sudah dibawain sama WordPress, ada 2. Tapi semuanya belum diaktifkan, jadi masih belum terpakai. Kita nggak usah pakai dulu. Kalau mau pakai ini boleh. Ini Akismet anti-spam namanya. Anti-spam, jadi memprotek website kita dari spam. Ya. Atau kita pilih add new di atas. Beberapa yang saya rekomendasikan adalah pertama ini Classic Editor, karena tampilan editornya WordPress sekarang berbeda dengan zaman dulu. Ini yang sekarang tampilan postnya sekarang bentuknya seperti ini. Kalau nggak terbiasa, lebih baik kembali ke Classic Editor. Tapi kalau masih terbiasa, masih bisa membiasakan diri baru, nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Ya. Jadi, nah, bentuknya aneh kan? Sepolos ini, habis itu kita harus nentuin ini mau apa. Bentuknya apa? Oh, bentuknya mau quote, mau list, mau galeri. Nanti bikin lagi ke bawah gitu terus. Bandingkan sama yang ini. Misalnya, nah, ini saya install misalnya. Lebih mudah dimengerti yang Classic Editor. Lebih mudah dimengerti itu kita hanya perlu memasukkan judul dan tulisan. Ya, ini belum diaktifkan. Tapi kalau saya aktifkan, seperti ini tampilannya. Sudah aktif ya, plugin activated. Ini tampilan yang terbaru ya, setelah diinstal Classic Editor, tampilan jadi seperti ini. Nah, ada title, dan ada tempat isi judul, ini isi. Dan isinya pun lebih simpel gitu. Kita kayak melihat Microsoft Word kan. Ini kalau dibuka yang ini, keluar lagi tuh. Kalau memasukkan gambar gimana? Isi, ini teks misalnya. Lalu di tengah ini saya mau masukkan gambar. Enter aja tengah, ini kosong ya, di sini ya lokasinya ya. Add media. Nah, add media, klik file. Tinggal pilih deh gambar yang mau dimasukkan yang mana. Ini misalnya. Nah, misalnya. Nah, kalau sudah, lokasinya di mana? Alignment-nya apa? Tengah, center, kanan. Itu biasanya kanan. Insert. Oh. Kalau saya biasanya kanan. Nah, atau tengah. Artikelnya gini. Nah, ini bisa diisi apa? Bisa diisi banner kan? Banner promosinya bisa dimasukkan di sini. Oke. Itu plugin 1 ya baru. Berikutnya kita install plugin yang lain. Apalagi? Nih, kita klik add new. Saya biasanya ketik di sini. All in one SEO. Ketik itu aja. Akan muncul all in one SEO. Nah, ini. Atau ini, use SEO. 2 ini sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Bahkan kalau mau yang ini lebih oke nih ya. Kita coba install yang use. Ini adalah plugin yang bisa membantu kita dalam melakukan optimasi di website kita. Jadi kalau kita bikin artikel, kata kuncinya dibantu sama si use SEO ini. Kita tinggal lihat, dia ada indikator merah, kuning, hijau. Kalau udah hijau, berarti SEO-nya udah bagus di artikel itu. Ya, nah ini udah install, kita activate misalnya. Setelah aktifkan, dia pasti akan kembali ke halaman plugin biasanya setelah diaktifkan. Makanya biasanya saya ketik dulu semua yang saya butuhin,
Nanti kalau sudah saya activate bareng-bareng. Nah, tidak mau. Ini kalau mau dipublish, diklik publish, berarti dia sudah siap dipublish. Tapi kalau belum mau dipublish, klik save draft aja. Nanti akan bisa. Jadi nggak harus ditayangkan dulu itu artikelnya. Contohnya ya, saya save draft. Nah, sinyalnya kayaknya agak hotspotnya mati dong. Saya nyalakan ya. Saya pindah dulu ya. Saya ya Pak Daang Herman. Enggak Pak. Kalau mau nanya langsung boleh. Boleh di unmute Pak kalau mau nanya langsung. Ya. Ini udah aktif. Kita coba refresh ya. Kalau di refresh tampilan kalau kita sudah install plugin Yoast SEO itu seperti apa? Pak Daan kalau mau ditanya boleh Pak langsung unmute aja. Ini saya udah ask to unmute. Nah ini tampilannya ya. Ini judul, tadi saya bilang. Ini isi ya. Biasanya di Yoast SEO nanti di bawahnya dikasih kata kunci yang mau digarap apa. Ini judul misalnya yang saya mau garap. Nanti dia akan kasih merah kuning hijau nih. Posisi saat ini masih merah, Pak. Merah warnanya. Di sini juga merah. Di sini masih merah. Ya, ini kalau saya ketik di sini, ini, di sini, ini judul, berubah nggak? Nah, dia ada kurang nih. Slug ini judul benar, title udah benar, meta description belum, ini judul. Nah ini PR-nya ini. Keyphrase in Slug sudah hijau, keyphrase in title hijau, keyphrase in meta description hijau, keyphrase line good job hijau. Nah ini yang merah-merah masih ada di sana. Meta description line panjangnya di bawah. Jadi kita harus di atas 156 karakter. 120 sorry, ini judul panjang deskripsi meta adalah antara 120 sampai 156 karakter. Karakter ya, bukan kata. Jadi bukan 120 kata, tapi 120 karakter. Mana length? Meta description line udah orange. Ya, terus kalau sudah biasanya warnanya hijau. Nah, tuh dia hijau di sini. Dia sudah hijau. Meta description line well done. Nah, ya. Lalu apa lagi nih? SEO title width. SEO title is too short. Kependekan.
SEO title-nya. Coba dipanjangin. Ini judul yang cukup bagus buat SEO. Nah, sangat terang. Title length. Mana title SEO title width? Add key phrase. Oh, ini harus ditambahin di sini. Title. Bisa dihapus, Pak. Oh. Disamakan aja di sininya. Edit. Nih, disamakan. Ini slug-nya ya namanya, slug. Nah, SEO title-nya disamakan. Tapi kalau panjang jadi hijau. Tuh, hijau ya. Jadi judulnya sepanjang ini nih. Ya, dapat. Oh, image alt attribute. Image alt itu adalah teks pengganti image. Nah, ini harus diklik di gambarnya nih. Diklik, klik edit ini gambar pensil. Ini advance pilih. Ada yang namanya image title attribute. Nah, ini diganti nih. Nah, ada keywordnya ya. Keywordnya kan tadi ini judul kan. Nah, edit. Image title udah keluar belum? Belum. Oh, ini alt text masukkan. Nah, update. Nah, udah hijau nih harusnya nih. Tuh, udah hijau. Image alt. Tinggal 3 PR-nya. Text length. Panjang teks. Teks ini cuma mengandung 6 kata. Minimumnya 300 kata. Ini persis seperti yang saya ngomong kemarin pada saat pembahasan SEO. Kalau bisa 300 kata, kan gitu kan? Saya kasih contoh ya. Tips 300 kata. Ini saya ambil contoh, saya copasin tulisan orang. Supaya penuh 300 kata. Jadi PR kita sebenarnya membuat, ini, minimal kita sisakan 2 yang merah. 1 lebih bagus. Nggak ada sama sekali, bagus banget. Ini sekarang udah orange nih statusnya tuh. Analisisnya udah orange. Ya, nih. Yang di sini sudah orange. Terus kita adalah membuatnya menjadi hijau. Ini saya ambil contoh ya, contoh aja. Saya pindahkan ke notepad dulu. Biasakan kalau pakai teks, dipindah ke notepad ya. Kenapa notepad? Karena notepad itu menghilangkan semua format teks. Kita kan nggak tahu teks itu diformat pakai URL tersimpan atau apa. Siapa tahu dia masang link di situ. Ini 300 kata. Ini saya ambil kata 300 kata. Nih, saya pindahin ke sini. Nah, sekarang saya pindahkan ke sini. Ini saya nyontoh ya, ini bukan berarti saya ngajarin copas, nggak boleh. Kalau bisa artikelnya orisinil. Kenapa harus orisinil? Karena Google tidak suka duplicate konten. Yang Anda lihat, di sini ada tulisannya word count di bawah sini. 308, ini sudah melewati. Nah, kita lihat. Tinggal key phrase density, ternyata masih ada nih. Focus key phrase was found 1 time. Minimumnya 2 times. Berarti saya harus masukkan key phrase-nya apa tadi? Ini judul kan? Saya harus masukkan satu lagi di sini misalnya, di dalam sini. Ini judul. Nah, lihat. SEO analisisnya sudah berganti warna menjadi hijau. Di sini sudah good. Nah, ini kalau kata kuncinya dikasih penanda, penanda itu bold, italic, underline. Bold. Ini underline. Ya.
Oh, udah hijau. Sesi Vanessa udah hijau, udah tinggal 2 kan? No internal link. No internal link itu link yang jadi kita masang link di teks di dalam artikel yang nge-linknya ke halaman lain di website kita. Cara paling gampang ke halaman depan, ke halaman website kita misalnya. Ini kan yang diminta adalah internal link appear. Kita pilih internal link appear. Kita misalnya ambil yang ini. Tulisanmu sudah mencapai. Kita blok, ya. Lalu kita kasih link di sini. Ini gambaran kan. Nah, ini bisa nih. Kita ketik halaman web kita. Tadi sampel page mana? Nah, ini misalnya ke halaman lain atau kita ke halaman website kita aja. Nah, enter. Ini sudah ngelink. Artinya kalau ini diklik akan ngelink langsung ke halaman depan. Ya, udah tinggal 1. Outbound link. Outbound link itu apa? Link menuju ke halaman lain di luar website kita. Misalnya kita mau naruh keluar ke halaman Facebook, contohnya ini. Ini saya blok lagi. Saya akan pasang link di teks ini ya, contoh. Link, lalu saya ketik facebook.com. Ini kan link keluar nih. Ya, selesai semua. Udah hijau ya. Udah hijau semua. Baru kita publish. Nah, kalau sudah hijau gini berarti secara penulisan on page sudah bagus. Apakah pasti masuk ke halaman 1? Belum tentu. Tapi sudah bagus. Itu sudah lebih baik. Ya. Nah, setelah ini selesai, sudah cukup lah di kitanya. Ini diklik, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini judul yang cukup bagus buat SEO. Saya perhatikan dulu ini. Artikel ini udah bagus buat SEO. Oh. Nah, kan? Sudah 300 kata dan sudah hijau nih, indikatornya di atas sudah hijau. Kalau bagaimana kalau halaman depan saya pengen bikin satu aja yang semua orang bisa lihat. Halaman depan. Pilih pages, lalu add new. Add new. Tampilannya akan berubah nanti. Ya, ini misalnya ini halaman depan. Kita klik ya, judulnya. Ini halaman depan. Nah, ini terserah mau diisi apa nih, promonya terbaru apa segala macam di sini. Ya. Ini contoh. Ini contoh ya, saya kasih teks ya. Lalu saya publish. Judulnya kan namanya ini halaman depan ya. Nah kan, sudah selesai. Lalu saya kembali ke setting. Setting, klik reading. Setting, reading. Nah, pilih yang reading. Pilih static page di sini. Home page-nya pilih ini halaman depan. Masih ingat ya tadi halaman depannya kita seperti apa? 2 kolom. Nah, karena ini sekarang sudah update lagi, saya udah ganti menjadi halaman khusus ya. Saya lihat nih halaman depannya. Sekarang seperti dia. Nah, ini title, ini halaman depan. Ini kalau saya mau set ini sebagai halaman depan. Kok masih sama kayak tadi misalnya, tapi ini langsung keluar semua tulisannya tuh. Ini khusus untuk halaman yang sifatnya kontennya stabil dalam arti tidak ada perubahan. Ini halaman yang kontennya statis ya. Bisa dipindah bawah atau saya baru tahu. Ini kalau mau diedit halamannya, klik pages,
Lalu arahkan ke halaman webnya, artikel mana yang mau diedit. Ini halaman depan tadi. Arahkan gini aja nanti menunya keluar tuh, edit, quick edit, pilih edit. Nah, di bagian kanan itu ada namanya page attribute. Template, ini pilih. Kalau diklik default template, dia akan sama seperti yang tadi, 2 kolom. Dia akan sama seperti ini ya. Judul di sini, lalu 2 kolom. Tapi kalau kita pilih landing page, mungkin dia cuma 1 kolom. Gimana caranya supaya pilih landing page? Oke. Ya. Nah, halamannya berubah. Oh, menjadi cuma 1 halaman. Ya. Nah. Landing page-nya. Itu kalau mau 1 halaman. Tapi untuk awal saya biasanya akan rekomend bukan itu. Saya akan rekomend dengan tem bawaan asalnya. Yaitu pilih yang ini. Nah, jadi dia 2 kolom, nggak apa-apa. 2 kolom better justru. Lalu yang kanan gimana? Pilihnya appearance widgets. Nih, kolom yang ini. Ini saya mau ganti-ganti, ini mau pasang foto saya di sini misalnya. Pilihnya appearance widget. Nah ini default sidebar. Itu ini namanya default sidebar. Ada search, recent post, recent comment. Ada search, recent post, recent comment ya. Ini saya hapus aja nih. Delete aja nggak apa-apa. Delete. Jadi kosong. Kalau kosong, apakah teks yang di sini ke sana? Enggak, ini akan tetap kosong. Nah, ini bisa dipakai buat banner. Saya pilih image misalnya. Ini di drag aja ya, diklik, di drag. Nah, saya tinggal pilih image. Contohnya gini, contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dikasih banner, apapun sudah. Bikin tombol, bikin apa. Nanti kalau mau nambah lagi gimana? Ya taruh bawahnya aja, jangan pindah kotak ya. Ini kan banyak kotaknya. Misalnya saya mau pasang lagi nih. Apa lagi ya? Ini ada banyak nih pilihannya nih. Video. Saya tinggal arahin ke sana. Nah ini. Saya video di bawah image. Saya tinggal pakai insert from URL. Pakai YouTube misalnya ya. Nah, videonya jalan deh. Ambil video dari MMBC. Kan ada ya YouTube playlist. Mana tadi saya lihat? Ada chat. Nah, ini Pak. Oh, ini bukan video ya, baru playlist aja. Apa ini ngelinknya ke YouTube, Pak? Coba. Karena itu hanya untuk video sih, jadi bukan untuk playlist. Hanya untuk playlist. Nah, misalnya satu ini ya. Tips tutorial beriklan di media online. Nah, ini yang diklik. Nah, link ini. Link ini masukkan ke sini. Nah, nah, tuh sudah ada gitunya kan? Save. Setelah di save, tampilannya. Oh, videonya ada. Ini kan untuk mempercantik akhirnya sebelah sini. Di sini bikin aja artikel.
Gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Kayak rumit yang saya jelasin. Makanya biasanya kayak gini nih, saya privat biasanya. Karena memang rumit sekali. Tapi ini sudah oke. Kalau Bapak Ibu ngikutin ini, yang penting ini ya, judul, tagline, ada kata kunci semua, lalu mulai bikin artikel-artikel aja terus yang rutin. Bannernya taruh sini. Banner iklan promosinya taruh sini. Kalau nggak salah di sini juga bisa taruh ini ya, banner, tapi saya kurang ini, harus lihat lagi tabnya seperti apa. Sampai kira-kira sampai situlah. Jadi video-video gini juga bisa diambil, minta Pak Ardan misalnya bikin video marketing, nanti tinggal ditempel di situ. Gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Agus nih. Oke. Wah, sudah jadi aja ya Pak. Tinggal di bagusin lagi nih Pak ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan ya. Monggo silakan. Saya matiin dulu ya share-nya ya. Oke. Mantap tuh. Itu berat banget itu. Itu biasanya saya 1 hari tuh Pak. 9 ke 3 tuh. Materi website itu jam 9 sampai jam 3 biasanya. Tapi kalau bisa dari situ, kalau udah bisa bikin web seperti itu, nanti tingkat kesulitannya kan di tem ya. Karena pasti selera orang beda-beda, kemudian nggak semua orang punya kemampuan desain. Jadi suka akan rempong lah istilahnya. Rempong banget pasti di bagian desain. Makanya saran saya nggak usah repot dengan desain, pilih yang ada aja, kerjain dulu. Jadi biar apa istilahnya, biar bisa biasanya lama lah. Biasanya bisa berhari-hari hanya untuk ngurusin desain, kemudian belum lagi materialnya harus siap. Kalau kita mau pasang banner produk kita yang ada foto kita, berarti kan kita harus edit dulu nih fotonya kan, bikin dulu fotonya, ukurannya harus sama, itu yang akan bikin lama. Nah, saran saya ini kalau ngomongin dari perspektif SEO ya, itu nggak terlalu penting desain SEO ya, karena SEO itu kan untuk ke halaman 1 Google aja tuh, jadi nggak terlalu prioritas lah. Tapi untuk pengunjung tentu desainnya harus bagus, ya. Untuk pengunjung. Nah, nanti tinggal sendiri-sendiri nih. Kalau dari kacamata Bapak Ibu semua, saran saya sih untuk desain, Bapak Ibu percaya, mendingan minta desainkan dong. Lebih baik daripada Bapak Ibu sampai pusing, nggak tidur pagi siang malam hanya untuk ngurusin desain. Itu enggak. Karena tidak akan ada habisnya nanti. Sudah, percayakan pada yang lebih ngerti cara bikinnya. Yang penting Bapak Ibu kasih jelas, saya pengen, syukur-syukur dikasih contoh, saya pengen bikin web kayak ini loh. Mereka nggak mungkin niru 100%, tapi strukturnya mereka bisa baca biasanya gitu. Yeah. Saya sering dari tahun berapa ya, masih bikinin websitenya klien lah, itu saya pengen bikin website kayak Lazada gitu kan, pusing juga kepala. Biasanya saya tanya balik, duitnya sudah sebanyak Lazada belum? Gitu kan. Jadi kalau mau bikin website kayak Tokopedia, ya duitnya harus sebanyak Tokopedia dulu, baru kita bisa bikin. Tapi kalau belum punya itu ya udah minimal yang bagus, jadi kasih referensi itu yang setara, yang satu level lah dengan kita. Itu bisa. Ya. Gitu Pak kira-kira. So far sebenarnya kalau materi kayak desain segala macam, karena ini urusan selera ya, dan saya nggak terlalu, saya bukan orang desain jatuhnya, jadi biasanya selera saya pasti berbeda dengan seleranya Bapak Ibu. Saya biasanya cuma baca di struktur, oh strukturnya di atas ada header, di bawah ada banner, bawahnya lagi ada icon 4, saya kan akan selalu pakai patokan itu. Nanti baru saya bikinkan sendiri-sendiri biasanya gitu. Monggo yang mau nanya lainnya, yang lainnya sampai pusing juga ngeliatin ini. Tapi kalau yang Elementor itu beda lagi ya Pak ya, jadi dipasang terpisah gitu ya Pak? Ya, Elementor itu terpakai ketika kita mau bikin satu landing page khusus desain.
bedanya Elementor sama desain web, itu Elementor itu satu bagian, salah satu bagian dari keseluruhan desain web. Ya. Jadi kalau kita ngomongin Elementor itu ibarat kita itu dikasih kertas kosong dan kita bebas gambar apapun di situ. Dengan model ala drag and drop lah. Semudah drag and drop kita pilih. Saya mau di atasnya banner, pilih. Kalau theme yang kita install itu kan sudah ditata. Sudah tertata. Tapi kalau kita mau bikin saya mau bikin khusus nih, satu halaman khusus yang berbeda dari theme saya. Nah, itu biasanya pakai Elementor, Pak. Gitu. Jadi fungsinya apa dulu gitu dulu. Nah, kalau kepentingannya misalnya saya punya website namanya yunus.com misalnya, itu alamat saya tuh. Tapi di situ saya mau jualan 5 item, 5 ini. Saya nggak mungkin taruh dalam satu website. Karena yang satu makanan, yang satu jualan penghemat BBM misalnya, yang satu jual tour travel misalnya, itu kan berbeda-beda ya niche-nya. Maka saya perlu bikin page tadi. Bikin page, diedit pakai Elementor. Bikin page, diedit pakai Elementor. Nanti yang saya promosikan bukan yunus.com-nya, tapi URL page-nya yunus.com/alamatnya tadi. Kalau misalnya yunus.com/penghemat BBM, ya itu yang saya promosikan. Maka pengunjung akan masuk hanya ke halaman penghemat BBM. Dia nggak akan masuk ke halaman lain. Ya. Dia nggak akan pindah ke halaman lain. Nah, itu yang kalau mau bikin page dalam jumlah banyak. Gitu kira-kira, Pak. Monggo yang lain. Soalnya tahunya sayanya website sudah jadi gitu ya. Nanti tinggal edit konten-kontennya aja, Pak. Nah, mungkin yang memang perlu disiapkan buat semua member TTR adalah kontennya. Kontennya dulu siapin. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Elis Rosidah. Kalau menambah beberapa gambar dan berjalan secara otomatis bagaimana? Pakainya karusel, Bu. Ini saya share screen dulu ya. Kayak gini kira-kira. Pakainya share screen. Nama pluginnya share screen. Bukan share screen, apa? Nama pluginnya adalah image gallery. Kalau apa namanya tadi? Secara otomatis kan tadi menanya. Tadi. Nambah beberapa gambar dan berjalan secara otomatis. Ini Pak. Next scan gallery. Nah, ini banyak nih pilihannya. Atau ketik di sini misalnya image carousel. Carousel itu gambarnya jalan-jalan. Bisa digeser-geser gitu kan? Ya, tuh WP slick slider image carousel. Slider itu diinstal dulu ya, Pak? Iya. Diinstal dulu kayak gitu, Pak? Iya, itu bisa pakai gitu. Terus image slider. Kata-katanya pakai gitu aja. Banyak nih plugin-plugin kayak gitu, tinggal ditempel. Nanti biasanya setelah ditempel, kodenya tinggal dicopas aja di theme yang ada. Baik itu di sini, di sebelah sini, jadi dia gonta-ganti. Gitu. Bisa, ini contohnya. Tuh. Ini transition slider tuh dikasih contoh. Shoot. Ini bukan berarti satu sumber di slider. Ini nyiapin beberapa source nih. Tuh, nanti dia gonta-ganti tuh. Jadi seolah-olah keren gitu kan. Emang atas nama keren aja sih kalau yang kayak gini-gini tuh. Itu contoh ya, contoh penggunaannya. Monggo yang lain. Jadi nanti pakai plugin. Kuncinya sebenarnya di plugin sih. Kalau mau nambahin ini, mau nambahin fitur chat WhatsApp misalnya, biar orang bisa langsung klik tombol WhatsApp-nya, itu pakai plugin lagi. Ada namanya plugin di sini, ketik nih. WhatsApp. Jadi di website itu akan muncul ikon WhatsApp-nya. Nih, banyak banget pluginnya. Tinggal dipilih, dicoba, gitu. Jadi kuncinya ada di plugin biasanya permintaan itu. Saya pengen bisa share Instagram. Tampilan Instagram saya biar keluar di website.
ketik aja di situ Instagram tuh. Social feed gallery. Jadi Instagram feed-nya kita akan terlihat di website. Itu. Biasanya caranya gimana? Gampang banget ini setelah diinstal. Biasanya dia akan ada menu khusus atau ada di setting. Nanti kita tinggal masukin akun IG kita, lalu kita dikasih kode. Kode itu yang akan ditempel baik itu di widget atau di halaman manapun, di bagian manapun di website kita. Nanti dia akan muncul di situ. Kayak naruh gambar aja tadi kan. Kalau widget tadi kan kita naruh gambar khusus di gambar. Tapi kalau kode, apa ya? Kalau kode itu biasanya namanya HTML code. Di widgetnya, ada widgetnya namanya HTML code. Cara, gimana kok nggak keluar? Sinyalnya lari-lari. Itu kira-kira. Saya lagi perpanjang domain. Ibu Santi nanya, saya lagi perpanjang domain 1 tahun, web saya masalah terus. Waduh. Kalau itu komplainnya ke yang beli domain, Bu, bukan ke ke penjual domainnya. Jadi Ibu hubungi penjual domain, masalahnya apa ceritakan. Mungkin justru bukan cuma penjual domain, karena gini. Bisa jadi kita beli itu domain sendiri, hosting sendiri. Kalau domain itu isunya cuma satu kok, expired atau tidak, itu aja. Hosting yang agak rumit. Jadi kadang-kadang kita udah perpanjang, tapi kok webnya masih bermasalah. Itu harus dihubungi ke penjual hostingnya. Jadi penyedia hostingnya yang harus dihubungi, kasih tahu masalahnya apa, kasih capture, bukti capture ini kalau saya gini munculnya ini misalnya, supaya si penyedia hosting bisa bantu melacak masalahnya di mana. Karena pasti semua penyedia hosting pengennya webnya lancar, tapi ya namanya hosting ya, ada aja pasti masalah. Dalam 1 tahun nggak mungkin nggak ada masalah sama sekali. Biasanya ada aja. 1, 2 kali, 3 kali, bisa sebulan sekali masalah itu. Oh, mau minta tolong. Boleh, Bu. Tinggal hubungi Pak Agus. Nanti Pak Agus yang tahu kontak saya. Siap. Tapi masalahnya beberapa member ini Pak, website yang dari yang auto issue itu Pak. Ya. Yang auto kalau yang yang lama itu kan. Ya. Iya sih. Itu sebenarnya penawaran terbaik loh yang saya lihat dari TTR ya. Karena dia memudahkan member nggak perlu pusing lagi harus bikin teks apa, kalimat apa. Udah jadi sih Pak. Tinggal make gitu kan. Masalahnya web saya tidak bisa diakses padahal saya sudah sewa jasa desainer. Waduh. Itu tadi Bu. Itu harus dihubungi pihak hosting, dikasih tahu ini tidak bisa diakses. Saya kalau ketik ini munculnya ini, itu harus jelas. Nanti dari sana akan dibantu sama pihak hostingnya. Karena pihak hosting pasti nggak ngerti, cuman ngomong saya tidak bisa diakses. Dia akan tanya webnya di mana, nanti dia akan akses. Yang repot kalau di dianya bisa diakses dengan mudah, Ibu nggak bisa. Itu udah sering kejadian. Saya jualan hosting dari tahun berapa udah. Pak Agus aja berapa kali, Pak web saya kok nggak bisa diakses, saya buka ini bisa. Kok di saya nggak bisa ya? Wah, ini nggak ngerti saya udah langsung. Saya di saya bisa. Ada beberapa ini Pak, vendor dari penyedia internet Pak. Ya. Kan kadang ada yang kena blacklist, ya. Tethering bisa gitu. Iya, giliran pakai wifi nggak bisa, tapi giliran pakai operator biasa bisa. Jadi kayak aduh. Gitu. Boleh Ibu Santi nanti coba kalau mau ini nanti ngobrol secara private aja biar saya tahu beli hosting di mana, belinya yang kayak apa, komplainnya seperti apa. Karena bisa jadi tidak bisa diakses itu banyak faktor. Faktor koneksi atau memang sudah penuh hostingnya. Kita nggak tahu nih. Mungkin Ibu beli yang 100 mega terus pakai foto-foto misalnya, kita nggak tahu. Jadi harus tahu dulu penyebabnya apa, baru tahu solusinya. Gitu kira-kira ya Bu ya. Oke, monggo. Kalau yang lain, monggo. Ini saya minta domain loh dari tadi itu belum ada yang ngetik. Iya. Oke, baik. Saya kira cukup ya Pak. Bagus. Ya, kira-kira ini materinya akan lanjut di bagian 3 atau udah cukup sampai di sini Pak? Saya terserah sih. Kalau bagian 3, gini, kalau bagian 3
itu sudah akan kesulitan buat saya kalau Bapak Ibu yang di sini tidak install webnya, tidak isi webnya, itu akan kesulitan buat saya. Jadi saya biasanya akan sampai di sini karena ini kalau saya private biasanya saya kasih PR, isi artikel. Terus saya minta harus sudah ada beberapa artikel supaya webnya udah ada isinya. Kalau udah ada isinya baru kita bicara yang lain gitu. Tapi kalau dari sisi optimasi itu tadi sudah cukup sampai situ tadi. Yang penting nanti ketika nulis artikel kan pakai use SEO tadi udah kebantu banget. Ternyata kita ada yang kurang ini, ada yang kurang ini, ada yang kurang ini. Jadi kita bisa tambah-tambahin. Sebelum kita publish itu sudah hijau. Begitu udah hijau, publish berarti udah bisa nih. Secara SEO udah bagus. Siap. Itu dilakukan rutin. Sebulan saja kita bikin 10-20 artikel, trafficnya kelihatan. Kita nggak ini ya, sejauh pengalaman ini udah nggak pakai yang SEO macam-macam nih, benar-benar SEO yang level paling sederhana lah gitu. Tapi ya works juga sampai sekarang ternyata. Itu sih kira-kira. Itu Pak. Baik Pak Yunus, artinya dari materi pertama yang dan bagian kedua ini saling terikat ya Pak. Saling terikat sama yang sebelumnya ya, Pak. Kalau misalkan bagian pertama kita nggak melakukan apa, kalau nggak beli gitu domainnya, materi hari ini berat banget. PR-nya ya, makin berat banyak kita pelajari nggak sampai-sampai nanti ya. Iya. Karena goalnya dari materi ini kan kita bisa buat website gitu ya. Sementara untuk langkah pertama kita belum kerjakan gitu ya. Iya, kan benar Pak. Makin rumit ya. Ya. Oke. Baik Pak Yunus, terima kasih banyak atas ilmunya ya. Yang pasti mungkin ada beberapa di sini sih memang baru gabung Pak gitu ya. Iya. Karena belum nyimak di bagian Nggak apa-apa. Kalau memang butuh saya boleh nanya Pak Agus atau Pak Ardan, nomor saya ada di mereka. Biar kalau mau konsultasi. Baik, luar biasa ya. Intinya sih kalau nggak mau ribet ya udah pakai jasa, selesai. Nah, kalau nggak mau ribet benar. Oke ya. Baik Pak Yunus, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, atas sharing-sharing kesempatannya ya. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir ya, dan teman-teman semua sudah hadir, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing-sharing di MGS ini ya. Yang pasti semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semua. Jangan lupa tetap semangat Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau lanjut di pelatihan TTR sistem ya, sistem TTR Multipay, nanti insya Allah karena ini sudah jam 12.18, paling jam 12.45 nanti kita akan mulai karena kita masih break sholat dan makan dulu ya, seperti itu. Oke, sekian dari kami Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Pak Yunus dan teman-teman semua. Thank you, Pak. Selamat beraktivitas kembali, sampai ketemu di pelatihan dan agenda TTR berikutnya dan MGS pekan depan insya Allah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang